Ini dia yang ditunggu-tunggu oleh pengguna setia Polytron. Kini, set-top box Polytron terbaru sudah dilengkapi fitur Wi-Fi. Penasaran dengan fitur terbarunya? Ikuti terus video ini sampai selesai. Halo boy, selamat datang di channel kami, Bos ID. Set-top box Polytron PDV 709T2 adalah produk set-top box keluaran terbaru dari Polytron. Dengan inovasi fitur Wi-Fi tentunya akan menambah keunggulan dari set-top box Polytron. Mengingat seri sebelumnya belum ada fitur Wi-Fi. Selain tuner yang sangat peka, Boys juga bisa nonton YouTube, TikTok, dan aplikasi lainnya di set-top box ini. Biar lebih valid, saya akan bandingkan dengan seri sebelumnya, yaitu Polytron PDV 700T2 dari sisi fiturnya. Package dari kedua seri sama persis, mulai dari ukuran, warna, dan desain box. Yang membedakan stiker seri pada bagian atas. Set-top box Polytron sudah SNI dan berizin postel. Bisa dicek dengan scan barcode pada box. Set-top box diproduksi langsung oleh PT Hartono Istana Teknologi. Kelengkapan yang diperoleh unit set-top box, remote dan baterai, kabel RCA, power adaptor, buku petunjuk penggunaan, dan kartu garansi. Unit set-top box Polytron seri 700 dan 709 sama-sama mini dengan dimensi panjang 10 cm, lebar 10 cm, dan tinggi 2 cm. Meskipun berukuran mini, seri 700 masih aman digunakan dalam waktu yang cukup lama. Nanti kita coba unit PDV 709 setelah beberapa jam pemakaian. Apakah akan panas atau masih tetap aman? Sayangnya pada unit sama sekali tidak ada tombol untuk mengoperasikan set-top box. Akan menyulitkan jika terjadi kerusakan atau kehilangan remote. Hanya terdapat lampu indikator untuk menunjukkan set-top box menyala atau tidak. Bagian belakang ini terdapat port antena in, loop out, AV out, port HDMI, dan DC in. Satu port USB di bagian kiri bisa digunakan untuk USB flash disk dan dongle Wi-Fi untuk connect internet. Cuma ada satu port akan menyulitkan kalau mau pasang flash disk dan dongle sekaligus. Perlu lepas pasang. Bagian kanan, kiri, dan bawah terdapat lubang sirkulasi udara untuk mengeluarkan udara panas yang disebabkan oleh mesin saat penggunaan. Kedua remote sudah dilengkapi tombol shortcut seperti EPG, time shift, PVR, dan selainnya. Untuk tombol remote tidak keras saat ditekan. Untuk sensor remote nanti akan saya tes kepekaan dan jarak maksimalnya. Ada fitur menyalin fungsi remote TV. Namun saat saya coba pada remote TV ini ternyata tidak bisa. Mungkin harus sama-sama merek Polytron. Atau kalau kalian pernah coba bisa share di komen ya. Kabel RCA untuk menghubungkan set-top box ke TV. Untuk TV yang sudah support HDMI harus beli secara terpisah karena tidak termasuk dalam kelengkapan. Adaptor terpisah biasanya membuat lebih tahan lama untuk usia set-top box. Jika terjadi konslet yang akan rusak biasanya adaptornya, bukan mesin set-top box. Buku petunjuk penggunaan yang sangat lengkap dan cukup tebal, berisikan detail spesifikasi, proses pemasangan, hingga fitur set-top box. Kartu garansi. Polytron memberikan jasa perbaikan dan suku cadang selama 12 bulan. Untuk lokasi service center sudah tertera pada buku garansi, atau untuk info lebih jelasnya bisa cek website Polytron. Untuk review ini menggunakan antena outdoor PFU25, ketinggian 5 meter, dan TV merek Koka. Berlokasi di Surabaya. Saya akan menunjukkan pemasangan pada masing-masing port dari set-top box ke TV. Pemasangan RCA atau AV. Sambung kabel antena ke port antena in, sambung juga kabel RCA dan adaptor set-top box pada stop kontak. Lalu kabel RCA yang sudah dipasang di set-top box pasang ke TV. Pilih input AV di layar TV. Pengaturan input atau search ini menggunakan remote dari TV, bukan remote set-top box. Selanjutnya saya menggunakan kabel HDMI untuk proses review agar tampilan gambar lebih jernih dan tajam pada TV. Sambungkan kabel HDMI lalu sambungkan adaptor set-top box pada stop kontak. Tancapkan kabel HDMI yang sudah terpasang di set-top box ke TV. Jangan lupa sesuaikan pengaturan input pada TV yaitu HDMI. Setelah memilih input langsung tampil panduan instalasi. Seri set-top box Polytron PDV 700 dan PDV 709 memiliki tampilan instalasi yang sama. Terdapat pengaturan bahasa, resolusi, dan kode pos. Untuk kode pos diisi sesuai domisili untuk mengaktifkan fitur IWS. Selanjutnya pilih pencarian otomatis.
Set-top box Polytron 709 membutuhkan waktu 1 menit 19 detik dengan 39 channel. Set-top box Polytron 700 1 menit 8 detik dengan jumlah channel yang sama. Semua channel dapat tampil lancar tanpa patah-patah dengan kekuatan dan kualitas sinyal yang sangat bagus. Selanjutnya, mencoba masing-masing menu dan fitur dari set-top box Polytron. Tampilan menu kedua set-top box sama persis, yang membedakan Polytron 700 terdapat menu program, pilihan, dan sistem. Sedangkan Polytron 709 ada tambahan menu gambar dan multimedia. Menu pertama ialah program. Ada dua pilihan, mode pencarian otomatis untuk scan siaran secara langsung, pencarian manual dengan memasukkan nomor frekuensi channel siaran. Fitur daya antena berkaitan dengan booster atau penguat sinyal antena. Jika antena menggunakan booster bisa di-on-kan, jika tidak bisa di-off-kan saja. Kedua set-top box terdapat fitur edit program, seperti kunci channel, hapus, lewati, pindah, daftar favorit, hingga ubah nama channel. Settingnya melalui tombol di remote sesuai warna yang ingin diubah. Untuk kata sandi 04 kali, fitur EPG, Electronic Program Guide, untuk penampilan jadwal program siaran tiap harinya selama 1 minggu. Biasanya channel dari Transgroup yang sudah tersedia jadwal siaran lengkapnya. Fitur LCN, untuk mengurutkan nomor channel dan fitur pembaruan channel otomatis juga ada di kedua seri Polytron. Tinggal disesuaikan dengan keinginan. Kedua, menu gambar. Terkait dengan pengaturan gambar atau tampilan TV, terdapat pengaturan aspek rasio, resolusi, sistem TV, transparansi, serta pengaturan gambar seperti kecerahan, kontras, warna, hingga ketajaman. Kedua pengaturan tersebut bisa disesuaikan dengan kenyamanan masing-masing. Selanjutnya, menu pilihan. Pada menu ini terdapat pengaturan bahasa, keluaran audio HDMI, pengaturan waktu lokal. Selain itu ada fitur pewaktu tidur untuk mematikan set-top box sesuai waktu yang disetting mulai 10 menit hingga 120 menit. Pengaturan waktu bisa disetting untuk merekam siaran mulai dari saluran yang ingin direkam, waktu hingga durasi rekaman. Jika sudah disetting, maka akan otomatis rekam selama ada penyimpanan eksternal yang terhubung. Dan fitur pewaktu on-off untuk mengatur on-off set-top box sesuai waktu yang disetting. Lalu menu sistem. Ada fitur kunci parental dengan kata sandi 04 kali. Fungsinya untuk memfilter siaran berdasarkan usia anak 4-18 tahun. Bisa digunakan jika khawatir anak-anak menonton siaran tidak sesuai usianya. Fitur sistem kunci. Untuk mengunci menu, saluran atau channel-channel yang tidak diinginkan, bisa ganti kata sandinya. Kata sandi yang digunakan juga sama. Reset pabrik untuk mengembalikan set-top box ke pengaturan awal kali. Caranya dengan memasukkan kata sandi yang sama 04 kali. Ini dia perbedaan software dari set-top box Polytron PDV 709T2 dan Polytron PDV 700T2. Pembaruan software bisa dilakukan melalui offline dengan USB dan melalui online melalui jaringan. Untuk file software bisa cek di website resmi Polytron. Tapi untuk Polytron seri 709 masih belum tersedia. Saat coba upgrade melalui online, ternyata software saat ini sudah terbaru. Fitur EWS, Early Warning System. Karena set-top box Polytron sudah SNI, jadi fitur EWS pasti tersedia. Masukkan kode pos sesuai domisili untuk mengaktifkan fitur peringatan dini pada bencana. Set-top box Polytron PDV 709T2 bisa mendeteksi dongle chipset MediaTek MT7601 dan chipset Relink RT5370. Ada fitur update cuaca secara online di beberapa kota dan RSS untuk update berita dari mancanegara. Lalu fitur terbaru ialah aplikasi online video, mulai dari YouTube, YouTube Kids, Facebook Game, dan TikTok. Untuk tampilan aplikasi berbeda dengan set-top box lainnya. Ini terlihat lebih jadul padahal set-top box keluaran terbaru. Meskipun begitu, semua aplikasi kecuali Facebook Game bisa berjalan dengan lancar. Tergantung juga kecepatan internet yang dipakai. Untuk Facebook Game, saat klik selalu muncul notif kesalahan jaringan. Padahal untuk buka aplikasi lainnya tidak masalah. Set-top box hanya bisa mendeteksi flash disk saja. Sudah coba menghubungkan hard disk menggunakan bantuan USB hub function, tetap tidak terdeteksi. Tidak perlu khawatir, set-top box masih bisa menampilkan video dengan format AV, MUV, MKV, MP4, dan MPG. Audio dengan format AAC, MP3, dan OGG.
Sementara untuk gambar bisa menampilkan format BMP, JPG, JPG, dan PNG. Fitur konfigurasi PVR untuk mengatur proses PVR atau perekaman siaran berdasarkan settingan yang sudah ditentukan. Nanti kan saya coba untuk direkam. Fitur Time Shift. Dengan menekan tombol Time Shift pada remote, otomatis siaran akan terjeda dan memutar kembali dengan tekan tombol play. Jadi tidak perlu khawatir ketinggalan siaran favorit. Fitur rekaman dengan menggunakan tombol record. Pada remote untuk merekam siaran dan bisa disetting durasi rekamannya. Untuk fitur ini, pastikan set-top box sudah tersambung dengan USB penyimpanan eksternal seperti flash disk. Meskipun sudah dilengkapi fitur Wi-Fi, set-top box Polytron 709 belum support fitur mirroring. Sudah saya coba pakai micast dan supercast, tidak bisa terhubung dengan keterangan no device. Ditambah tidak support untuk USB tethering via HP. Sambungan ke Wi-Fi hanya bisa menggunakan dongle saja. Sensor remote sangat sensitif, tidak perlu dihadapkan ke set-top box, remote sudah bisa beroperasi. Sementara untuk jarak jangkauan saya coba sekitar 4 meter, masih bisa terjangkau. Oh iya, karena remote keduanya sama, jadi saya coba untuk silang remote, ternyata bisa. Polytron 709 bisa menggunakan remote Polytron 700, begitu juga sebaliknya. Selain itu saya juga coba kepekaan tuner untuk lebih valid lagi. Dengan men-scan menggunakan antena indoor yang kualitas standar. Polytron 709 1 menit 30 detik dengan 22 channel. Polytron 700 1 menit 12 detik dengan jumlah channel yang sama. Dari kepekaan tuner baik antena indoor ataupun outdoor masih lebih cepat Polytron 700. Namun fitur lebih banyak Polytron 709. Meskipun ukuran unit yang kecil, selama percobaan 45 menit set-top box tidak terlalu panas. Berbeda dengan set-top box lain yang berukuran sama. PDW 709 dibanderol dengan harga 320.000, mungkin masih akan naik lagi. Sementara set-top box Polytron 700 masih 280. Setelah saya coba mulai spek hingga fitur, terdapat beberapa kesimpulan dari proses review kedua set-top box Polytron. Tidak adanya tombol pada unit akan menyulitkan dalam mengoperasikan set-top box tanpa remote. Hanya tersedia satu port USB pada unit set-top box, mengharuskan menggunakan alat tambahan seperti USB hub. Unit yang sangat mini aman meskipun digunakan dalam waktu yang cukup lama. Adaptor terpisah biasanya membuat set-top box lebih tahan lama karena tidak mudah konslet. Terdapat fitur Wi-Fi dan upgrade software secara online pada set-top box Polytron 709. Aplikasi online video juga bisa berjalan lancar. Fitur seperti IPS, edit saluran, EPG, record, dan fitur umum lainnya juga tersedia. Sayangnya tidak ada fitur mirroring. Brand yang sangat terpercaya dengan service center di mana-mana dan pelayanannya sangat bagus. Sensor remote yang sangat sensitif dan bisa digunakan pada set-top box lainnya. Adanya website membantu dalam proses tanya jawab produk atau klaim garansinya. Itu dia review lengkap set-top box. Semoga bisa jadi referensi pertimbangan dalam membeli set-top box. Jika ada pertanyaan atau saran set-top box apa yang mau direview berikutnya, bisa langsung share di komen. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa like dan share video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih banyak sudah menonton.